Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Govil Global Basis Virtual Learning. Kali ini kita akan bahas satu topik, yaitu kiat-kiat cara sukses dalam mengerjakan soal listening. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update video-video terbaru dari kita. Nah, untuk kali ini listening di sini kita akan membahas 4 pokok yang sangat bermanfaat untuk kita apabila mengerjakan soal listening. Yang pertama adalah parts of listening, kemudian kisi-kisi soal, kemudian tips dan juga trik, dan juga contoh atau example. Jadi contohnya nanti kita mengerjakan listening berdasarkan tips dan juga trik yang kita punya di sini. Nah, kita mulai dulu dari pengenalan dari listening ini ya, yang saya kemas menjadi parts of listening. Jadi untuk listening sendiri ini terbagi menjadi beberapa parts atau bagian ya. Biasanya untuk setingkat SMA atau SMK itu terdiri dari 4 bagian. Untuk bagian yang pertama itu adalah pictures, dimana untuk pictures ini kalian diberikan satu gambar dan dibacakan beberapa pernyataan, biasanya 4 ya, 4 pernyataan, dan kalian diminta untuk memilih pernyataan yang benar dari gambar yang kalian lihat dalam teks. Kemudian untuk part atau bagian yang kedua namanya adalah questions and responses. Ya, jadi untuk part kedua ini questions and responses, pertanyaannya dibacakan, kemudian opsi jawabannya itu juga dibacakan, dan kalian dalam teksnya itu nggak dapat apa-apa ya, karena pertanyaan dan jawabannya itu dibacakan. Tetapi ini pertanyaannya bersifat sederhana di sini ya, jadi lebih mudah lah. Nanti coba kita lihat contoh-contohnya, nanti ada di sana. Kemudian part yang ketiga itu adalah short conversation atau percakapan pendek. Di short conversation ini kalian akan dibacakan sebuah percakapan yang pendek. Kemudian di dalam teks itu ada soal dan juga jawabannya. Jadi kalian bisa melihat soalnya, bisa melihat jawabannya, tetapi untuk percakapannya itu nanti dibacakan. Ini sedikit lebih mudah ya daripada part yang kedua tadi. Kemudian yang keempat itu adalah short talks. Short talks hampir sama seperti short conversation. Kalau dalam short conversation itu satu percakapan untuk satu soal. Tetapi untuk short talks ini dia berupa bacaan. Jadi satu bacaan itu digunakan untuk 2 soal. Masih sama dia ya, jadi soal dan juga opsi jawabannya itu bisa kita baca dalam teks. Hanya untuk bacaannya saja yang tidak ada yang dibacakan. Jadi ini sedikit lebih rumit daripada short conversation, karena satu teks biasanya teksnya panjang, kemudian soalnya juga biasanya lebih panjang daripada short conversation. Tapi nggak masalah, kita nanti punya tips dan juga triks yang bisa kalian lakukan untuk menuntaskan listening. Nah, kita mulai dulu untuk part yang pertama, yaitu adalah pictures di sini. Jadi dalam picture seperti yang saya katakan tadi itu dia berupa gambar di sini. Ini adalah contoh dari soal pictures di sini. Jadi ada satu gambar, kemudian untuk pernyataannya itu dibacakan. Ya, jadi pertanyaannya dibacakan dan opsi jawabannya itu dari A sampai D ya, A B C D, biasanya 4 opsi. Dan jumlah pertanyaannya itu antara 3 sampai dengan 4. Terkadang 3, terkadang 4 itu. Nah, ini saya kasih dulu kisi-kisinya di sini. Jadi kisi-kisi untuk pictures itu ada beberapa. Yang pertama adalah activity indoor and outdoor. Jadi kegiatan di dalam ruangan dan juga kegiatan di luar ruangan. Ini biasanya melakukan sesuatu ya. Jadi dikasih gambar, kemudian diminta untuk memilih pernyataan dari gambar tentang aktivitas yang terjadi di dalam dan juga luar ruangan. Kemudian yang kedua adalah description of people atau deskripsi dari orang. Ini biasanya mengenai bentuk ya, ini ya, ada tinggi, ada kemudian pendek, kemudian cantik, rambutnya mungkin ikal, rambutnya lurus, dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga biasanya adalah place atau tempat. Tempat ini bukan tempat wisata atau tempat ngumpul-ngumpul atau tempat nongkrong, tempat ngopi, bukan. Tapi tempat ini lebih cenderung ke letak di sini. Jadi letak misalnya ada kamar di sini, ada kamar, kemudian yang paling atas ada jam dinding, di bawahnya ada jendela, di sampingnya ada televisi. Nah, kalian cuma diminta untuk
memilih pernyataan yang tepat dari letak-letak itu. Misalnya jam dindingnya berada di atas jendela, kemudian TV-nya berada di samping jendela, dan seterusnya. Kemudian yang keempat namanya adalah situation atau situasi. Di sini hampir sama seperti activity indoor and outdoor, tetapi yang ditekankan itu bukan kegiatannya tetapi berupa situasinya. Ya. Jadi ini adalah 4 kisi-kisi yang biasanya digunakan dalam listening part atau bagian dari pictures. Ada 4 ini. Biasanya 3 soal, biasanya 4 soal. Kalau 3 soal ya nanti diacak salah satu dihilangkan. Apabila 4 soal pasti keempat-empatnya itu keluar semuanya. Nah, kita ke contohnya dulu di sini ya. Ini adalah contohnya seperti ini ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini listeningnya bunyinya biasanya seperti ini ya. Number 1. Look at the picture marked number 1. A. Some people are holding their gadget. B. The spectators are sitting on the bench. C. Some people are watching a horse race. D. They are feeding the horses. Oke, jadi bentuknya adalah seperti itu. Jadi gambarnya dilihat bisa di dalam teks atau di layar monitor. Kemudian untuk audionya atau listeningnya itu dibacakan opsinya ya. Opsinya A, B, C, D dibacakan. Kita disuruh memilih jawaban yang paling tepat atau pernyataan yang paling tepat dari gambar tersebut. Nah, bagaimana tips dan juga trik yang untuk mengerjakan soal seperti ini gitu ya. Jadi ada tips dan juga trik dari soal ini. Yang pertama, focus on the pictures. Jadi kamu fokus atau kamu konsentrasikan pikiran kalian dan juga penglihatan kalian hanya di gambar. Jangan melihat soal, jangan melihat. Biasanya kan kalau menggunakan PC kita ya, itu kan ada petunjuknya, itu nggak usah kamu lihat, silahkan langsung fokus ke gambarnya. Atau ketika kita menggunakan paper atau kertas, itu ada tulisan banyak di atas bawahnya, asal kalian lihat, cuman fokus saja ke gambar. Kalian amati dulu ya, kalian amati semuanya itu ya. Kalau kita amati di sini ini ya, gambar di samping ini adalah contoh soal dari listening. Ini ada permainan kuda di sini ya, jadi balap kuda, kemudian ini adalah penontonnya. Kita lihat di sini juga ada pagar di sini ya. Jadi ada pagar pelindungnya, ada beberapa tulisan sponsor di atasnya. Kemudian ini orang-orangnya ini melihatnya dengan berdiri di sini. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi untuk pictures ini sebelum audionya diputar itu lebih baik kamu perhatikan dulu dengan seksama itu. Karena biasanya apabila kita mencoba untuk memikirkan hal lain itu pasti nanti akan blank kita. Kemudian setelah fokus pada gambarnya, yang kedua, look and remember the detail of the pictures. Ntar dulu, jadi kita lihat dan juga kita perhatikan dan juga kita ingat-ingat detail dari gambar. Kita tadi udah ingat detailnya ya, orangnya berdiri, kemudian ada pagarnya, kemudian ini ada balapan kuda, ada sponsornya dan lain-lain. Kemudian setelah setelah cara kedua selesai, match the picture and the option. Kita tinggal mencocokkan gambar dan juga opsinya di sini. Nah, coba ini. Kemudian yang keempat, don't choose the option that contain color if the picture is black and white. Jadi biasanya untuk picture ini memang gambarnya adalah hitam putih. Ya, jadi nanti jangan sampai memilih opsi yang ada kata warnanya, ada kata warna merah, biru, kuning, jangan sampai memilih itu. Itu pasti salah. Kenapa? Karena biasanya gambarnya hitam putih. Berbeda kalau nanti listening modern kemudian menggunakan gambar yang tidak hitam putih atau gambar warna, kita boleh menggunakan atau memilih opsi jawaban itu apabila tepat di sini. Nah, coba kita bahas ini dulu di sini. Kita bahas mulai dari part mulai dari opsi A, B, C dan juga D di sini. Coba kita putar dulu di sini audionya dan ini bisa kalian coba jawab ini ya. Coba kalian tuliskan aja lah dalam hati atau tuliskan di mana. Apakah jawaban kalian benar apa enggak di sini, coba. Number 1. Look at the picture marked number 1.
A. Some people are holding their gadget. B. The spectators are sitting on the bench. C. Some people are watching a horse race. D. They are feeding the horses. Nah, untuk listening ini memang untuk satu soal ini ya, pictures ini bisa diputar sebanyak 2 kali. Jadi kalau kita menggunakan paper itu otomatis akan memutar sebanyak 2 kali. Apabila kita menggunakan PC atau dalam bentuk online itu ya, kita bisa memutar sendiri sebanyak maksimal 2 kali. Nah, coba kita bahas dulu untuk yang poin E ya, bunyinya adalah seperti ini. Some people are holding their gadget di sini. Some people are holding their gadget. Jadi beberapa orang holding, memegang ya, their gadget, memegang gadget atau memegang HP-nya di sini. Apakah kalian bisa melihat banyak orang di sini melihat memegang gadget di sini? Kelihatannya possible di sini ya, karena kalau kita melihat ini memang nggak ada yang bawa gadget di sini. Kemudian yang kedua yang B. The spectators are sitting on the bench. Spectators itu adalah penonton ya. Penontonnya sedang duduk di bench, di bangku. Ini kita lihat penontonnya itu berdiri semuanya nih. Jadi B itu juga nggak mungkin. Kemudian yang C, some people are watching a horse race. Ini bisa ya. Beberapa orang sedang menonton a horse race, balapan kuda. Dan ini saya kira jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Kalau kalian merasa jawaban ini sudah tepat, ya udah tinggal pilih aja. Kalau masih ngambang atau masih belum yakin, silahkan kalian cek yang poin D. Poin D-nya adalah they are feeding the horses. Mereka sedang memberi makan kuda. Ini enggak ya. Jadi enggak ada yang memberi makan kuda. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Some people are watching a horse race di sini. Nah, itu adalah cara untuk mengerjakan part dari listening yang dalam bentuk pictures. Kita langsung menuju aja part yang kedua, yaitu adalah questions and responses. Nah, jadi dalam questions and responses ini seperti yang saya katakan tadi, memang untuk soal ini dalam teks itu tidak diberikan apa-apa. Kita hanya bisa melihat ini. Mark your answer on your answer sheet dan seterusnya. Jadi soalnya atau pertanyaannya itu dibacakan. Kemudian opsi jawabannya itu dia juga dibacakan. Kita tinggal fokus saja untuk mendengarkan di sini. Nah, untuk kisi-kisinya, untuk questions and response itu yang pertama adalah simple past tense ya. Kemudian opinion, kemudian offering, suggestions. Nah, ini ada 4 di sini. Biasanya antara 3 sampai 4. Kalau part picture-nya 3, questions and response-nya itu 4. Kalau pictures-nya 4, questions and response-nya biasanya adalah 3. Jadi dibalik-balik dia. Untuk materi ini simple past tense, opinion, offering, suggestions, kalau masih belum mengerti bisa kalian cek di deskripsi, itu bisa kalian coba untuk melihat-lihat, membuka-buka untuk mempersiapkan dalam mengerjakan listening ya. Nah, kita punya trik di sini ya. Jadi tipsnya bagaimana untuk mengerjakan questions and responses. Yang pertama, focus only on listening. Jadi silakan kalian hanya fokus ke listeningnya, jangan fokus ke yang lain ya. Kemudian yang kedua di sini, don't see anything on your surrounding. Jadi your ini ya, jangan melihat your surrounding atau sekeliling kalian ya. Jadi sekeliling kalian itu jangan usah dilihat lah. Itu silahkan kalau kalian fokus itu ya nggak usah ngeliat yang lain. Karena ini memang bener-bener vital ya. Karena kita nggak bisa melihat bacaannya dan itu hanya mengandalkan indera pendengaran kita. Kemudian yang ketiga, close your eyes if needed. Jadi kalau kalian masih belum bisa berkonsentrasi, masih belum bisa fokus, silakan kalian bisa menutup mata kalian jika dibutuhkannya. Ini tips yang paling manjur biasanya. Nah, ini coba kita lihat dulu soalnya seperti apa sih sebenarnya ini. Dan ini biasanya berupa pertanyaan pendek di sini ya. Coba kalian dengar, kemudian kalian coba jawab pilihannya antara A, B, sama C. Untuk part yang kedua, opsi jawabannya biasanya hanya 3. Number 5. Tanya's performance at the concert was very fantastic, wasn't it? A. Yes,
She's at the concert. B. They're under a lot of pressures. C. Absolutely, she played beautifully. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat soalnya tadi itu bunyinya adalah seperti ini ya. Dennis' performance at the concert was very fantastic di sini. Jadi performa atau penampilannya si Dennis ini ya pada konser itu sangat luar biasa. Kemudian di belakangnya ada kalimat wasn't it. Jadi wasn't it itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kah ya. Jadi dan kan ya, sorry kan bukan kah, kan. Jadi bisa kita artikan performa atau penampilannya Dani pada konser sangat fantastik kan gitu ya. Kemudian ada jawabannya A, yes, she is at the concert. Ya, dia dalam konser. Ini kelihatannya nggak masuk ya. Jadi ini kan memberikan penekanan ya, atau question tag namanya, bahwasanya performanya si Dennis dalam konser itu sangat fantastis. Kemudian ya, dia dalam konser itu kan nggak masuk ya. Kemudian yang B, they are under a lot of pressures. Jadi mereka berada dalam tekanan gitu. Banyak tekanan. Ini juga enggak ya. Kemudian yang C, absolutely she played beautifully. Tentu saja atau ya, she played beautifully. Dia bermain dengan sangat indah di sini. Jadi bisa kita simpulkan untuk jawabannya di poin yang ini adalah yang C. Ya. Absolutely she played beautifully. Kalau kita lihat yes, she is at the concert, kemudian they are under a lot of pressures, itu enggak ya. Jadi bisa kita logika lah di sini. Kita bermain logika, kita bermain nalar di sini. Kita menuju ke part berikutnya, yaitu adalah short conversations atau percakapan pendek, dan ini biasanya terdiri dari 4 pertanyaan. Dimana untuk short conversation ini adalah seperti ini ya jenis pertanyaannya. Ini adalah bentuk pertanyaan seperti ini, dan teksnya itu dibacakan. Teksnya biasanya berupa dialog di sini. Namanya aja short conversations atau percakapan. Ini adalah kisi-kisinya. Di sini kisi-kisinya ada obligation, kemudian conditional sentence, ada agreement dan juga disagreement. Kemudian yang terakhir adalah passive voice. Apabila kalian belum memahami materi ini semuanya, bisa dicek di deskripsi ya, sambil lihat-lihat untuk mempersiapkan listening. Kita ke contohnya dulu di sini sebelum kita masuk ke tipsnya. Ini silahkan kalian coba kerjakan, pilihnya jawabannya A, B, C atau D. Pertanyaannya adalah what must the son do? Apa yang harus dilakukan oleh the son atau anak laki-laki? A, he must take another test. Kemudian B, he must take extra lesson. C, he must take time to play. And D, he must take test result. Silahkan kalian coba pilih antara A, B, C sama D. Jangan pilih dulu, saya putarkan dulu listeningnya. Number 8. This is my test result, Mom. Oh my God. This is lower than the last test. You must take extra lesson. But Mom, I don't have time to play then. It's okay. But you must take it. Oke, what must the son do? Apa yang harus dilakukan oleh anak laki-laki? Nah, dalam mengerjakan soal ini, tipsnya yang pertama adalah read and understand the questions first. Jadi sebelum mendengarkan soalnya, kamu baca dulu dan harus mengerti pertanyaannya dulu. Jadi pertanyaannya apa kamu harus tahu itu ya. Kemudian setelah pertanyaan tahu, baru diputar audionya. Ini ya. Kemudian yang ketiga, find the answer from the audio. Ini gampang sekali. Jadi harus tahu pertanyaannya dulu, opsi jawabannya kalian lihat. Setelah kalian merasa paham, baru diputar audionya. Nah, kalau kita lihat soal tadi ya, ini saya ulang lagi soalnya. Number 8. This is my test result, Mom. Oh my God. This is lower than the last test. You must take extra lesson. But Mom, I don't have time to play then.
It's okay. But you must take it. Oke, di sana udah jelas sekali ya, ini sangat mudah sekali. Ada son and mother, si anak bilang, "This is my test result, mom." Ini adalah hasil tes saya, Bu. Kemudian ibunya, "Oh my god, this is lower than the last test. You must take extra lesson." Jadi, oh Tuhan, ini lebih rendah daripada tes yang terakhir. You must take extra lesson. Kamu harus mengambil tambahan pelajaran di sini. Udahlah, jawabannya ketemu di sini. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita langsung saja menuju teks berikutnya di sini ya. Untuk part terakhir yaitu adalah short talks ya, atau bacaan pendek. Nah, ini adalah contoh dari soal short talks di sini ya, 14 dan juga 15. Dan bacaannya ini kisi-kisinya ada dua di sini. Yang pertama adalah recount, yang kedua adalah announcement. Jadi recount itu adalah sebuah cerita biasanya ya. Kemudian announcement adalah pengumuman. Ini biasanya kisi-kisinya dua ini. Jadi recountnya dibacakan, announcementnya dibacakan. Kalian di teks atau di layar monitor hanya melihat dua pertanyaan. Nah, bagaimana tips untuk mengerjakan ini gitu ya? Tipsnya yang pertama adalah read and understand the question. Jadi sebelum kalian memutar audionya itu pastikan soalnya itu kalian udah tahu dulu ya. Soalnya udah tahu dulu. Jadi ini kalau kita lihat ada 14, 15, berarti soal nomor 14 dan 15 beserta jawabannya itu kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua, play the audio. Setelah merasa mengerti, setelah merasa paham, baru boleh memutar audionya. Nah, bagaimana nanti misalnya kok kita menggunakan paper, dimana kalau paper itu kita kan nggak ada waktu untuk memutar audionya, karena audionya dia berjalan terus menerus. Ya udah, karena kalau kita ada paper menggunakan kertas, itu kan soal dibagi dulu ya. Jadi soalnya dibagi dulu. Nah, setelah soal dibagi, itu kamu langsung aja fokus ke soal-soalnya, terutama soal listeningnya sebelum guru kalian memutar audionya. Nah, jadi jangan sampai kamu ketika audionya diputar kamu baru membaca. Jadi sebelum audio diputar pastikan soal nomor 1 sampai 15 itu kalian pahami dulu. Atau ya, kalau kalian menggunakan teks itu kan ada yang namanya perintah di sini, ada petunjuk perintah di situ. Nah, jadi petunjuk perintah kan juga dibacakan dalam audio. Itu nggak usah kalian dengar lah. Nggak usah kalian dengar ya. Misalnya part 1 pictures, question number 1, 2, 3, direction misalnya, udah nggak usah kalian dengarkan aja. Langsung kalian lihat soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kalian abaikan untuk listeningnya. Nanti apabila sudah memasuki listening untuk soalnya baru kalian mendengarkan. Begitu juga dengan part yang kedua itu ya. Misalnya part 2 questions and responses, direction, nggak usah kalian dengar. Kalian coba istirahat aja lah kalau part kedua itu. Karena kenapa? Karena part kedua kan kita nggak ada bacaannya ya, nggak ada bacaannya. Nanti ketika masuk direction part ketiga, kalian coba gunakan waktunya untuk melihat soal yang 4 itu, yang nomor berapa itu, 8, 9, 10 sama 8, 9, 10 sama 11, 4 itu. Kemudian untuk part yang keempat, ketika muncul lagi part 4 direction, udah nggak usah dengar, langsung lihat ke soal nomor 12, 13 dan juga 14, 15. Ya, itu kalau kita menggunakan paper. Tapi kalau kita menggunakan komputer itu ada waktunya ya, ada waktunya. Jadi kalau mengerjakan listening sebenarnya lebih enak kita menggunakan komputer karena kita bisa memanage waktu kita dengan baik. Ya, kalau kita menggunakan audio atau menggunakan paper itu kan mau nggak mau ya harus diikuti ya, karena audio memang dia berjalan terus menerus. Kemudian part ketiga, cara ketiga, focus on questions and options when the audio is played. Jadi ketika audionya diputar itu ya, kalian fokus ke soal dan juga jawabannya. Ya, misalnya ini 14, who is the announcer? Siapa sih announcer? Announce itu mengumumkan. The announcer berarti adalah yang mengumumkan. Orangnya siapa sih yang mengumumkan? Ini. Kemudian yang 15, why will the cooking activities on Tuesday be dismissed? Ini alasannya kenapa kegiatan memasak pada hari Selasa itu dibatalkan di sini. Ya, aku coba ini kita putar dulu audionya sekali aja ya. Ini silakan kalian coba kerjakan 14 sama 15, coba kalian dalam hati aja nanti kira-kira bener apa enggak itu jawaban dari kalian.
Questions number 14 and 15 are based on the following text. To all cooking club members. The cooking activities on Tuesday will be dismissed because the kitchen will be remodeled. The members should come and help in remodeling the kitchen. Thanks for your attention. Supervisor of the club. Oke, ya, who is the announcer? Announcer atau yang mengumumkan siapa itu? Tadi di belakang, itu mendengar itu ya. Supervisor of the club. Nah, udahlah itu jawabannya berarti nomor 14 ya. Kemudian yang ke-15 di situ, why will the cooking activities on Tuesday be dismissed? Nah, untuk isinya itu ya. Tadi kalian pasti mendengar kata remodel itu ya, remodel. Nah, ini ada remodel semuanya ini ya. Ada cooking, product, kitchen dan juga club. Nah, tadi ketika kalian memperhatikan itu bacanya seperti ini dia. The cooking activities on Tuesday will be dismissed because the kitchen will be remodeled. Ya, jadi kitchennya yang diremodel. Jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Jadi untuk soal tipe yang short talks ini memang mudah. Semua jawabannya itu pasti ada dalam bacaan yang dibaca oleh audio atau oleh speakernya. Jadi kalian tinggal fokus saja, tinggal kalian konsentrasi untuk memilih jawaban mana yang paling tepat. Kalau kita lihat 15 ini kan penuh dengan trap atau jebakan di sini ya. Penuh dengan trap atau jebakan. Jadi semuanya menggunakan remodel tetapi yang depannya itu berbeda. Ada cooking, product, kitchen dan juga club. Di mana jawaban yang paling tepat adalah kitchen. The kitchen will be remodeled. Untuk yang 14 itu jawabannya ada di yang terakhir ya. Supervisor of the club itu paling bawah sendiri. Ya, itu karena dia berupa pengumuman. Biasanya memang diambilkan dari sebuah teks ya. Pengumuman oleh teks kemudian dibaca gitu aja. Jadi model bacaan juga seperti itu. Nah, saya kira cukup sampai dulu untuk video kali ini tentang bagaimana cara mengerjakan soal-soal listening yang kita kupas tuntas. Ini lumayan ya, 30 menit. Semoga kalian yang sudah melihat video ini dapat mengaplikasikannya ketika mengerjakan soal-soal listening di sini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.